Terima kasih. Ini kalau lurus kita pas di kiri Anda ini komandan. Terima kasih Global 16 kembali pantau-pantau. Dewan Tanjung Priok, Sungai Mas, selamat siang. Mesinnya ada siap ya? Izin ready Bu. Untuk operation manualnya ini panjang sekali kalau dibaca. Intinya semuanya sudah jelas di sini bagaimana cara menggunakannya. Operation manual itu beda dengan service manual. Kalau operation manual itu adalah cara untuk menggunakannya, manualnya. Sedangkan kalau service manual adalah untuk skema dan lain-lain. Nah, di sini jelaskan untuk hal-hal dasar. Ini juga tercakup di sini untuk VHF transceiver Navman VHF 7000 ini juga untuk versi VHF 7100, termasuk juga service manualnya. Adapun secara spesifikasi untuk VHF Navman 7000 di sini, power supply-nya 13,6 volt DC. Masih aman digunakan hingga 17 volt. Current drain transmit pada high 25 watt akan narik 6 ampere. Sedangkan pada 1 watt akan narik arus 1,5 ampere pada TX. Kemudian untuk receive-nya sekitar 250 mA ketika standby, dan bisa digunakan untuk channel internasional dan USA, jadi country spesifik ya. Kemudian mode 16K0G3E ini adalah untuk narrowband FM. Untuk LCD-nya ini ukurannya adalah 4 cm kali 5,3 cm. Layar 4 kali 12 karakter FSTN alias monokrom. Kemudian bisa dikontrol juga untuk karakter untuk ininya, untuk backlight dan kontrasnya. Antena konektor 50 ohm standar, kemudian bisa digunakan dari minus 15 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Waterproof ini adalah merupakan syarat dasar dari standar yang harus dipenuhi, harus tahan cuaca, harus tahan segala macam. Dimensi ukuran beratnya 1,2 kg tanpa mic, berarti sama mic ya 1,5 kilo ya. Frekuensi stability kurang lebih 10 ppm. Kemudian memakai cara kontrol PLL dan bisa juga diinput GPS dengan comport pada kecepatan 4800 baud NMEA. Fiturnya ini flash mount kit and dash cover, local distance control untuk lokal atau DX, kemudian bisa menerima data GPS, call log, nah, bisa ada call lognya juga. Kemudian channel naming bisa dinamakan untuk channel namanya. Jadi walaupun untuk tombolnya tadi plus min itu bisa digunakan untuk menulis ya. Ya tentunya lama ya jadinya ABC-nya. Kemudian bisa scan otomatis. Transmitter, nah ini frekuensinya dari 156,025 hingga 157,425 MHz. Receivernya bisa hingga 163 dari 156,025 hingga 163,275 MHz. Sensitivitas 2,5 mikrovolt ini adalah 0,25 ini standar ini ya. Standar umum FM transceiver untuk komunikasi. Kemudian audio output 4 watt kalau memakai speaker 4 ohm, kalau 2 watt dengan 8 ohm. Navman 7100 tidak akan saya jelaskan, ini adalah merupakan yang fiturnya lebih komplit ya, tentunya harganya beda. Dari operation manual sekarang kita ke service manual ya. Ini lebih yang kita cari di sini, service manual. Ini menjelaskan tadi spesifikasi sudah saya ulas. Namun di sini ada spesifikasi penjelas. Jadi untuk transmit ringnya standar VHF Marine itu sebesar ringnya selebar 1,4 MHz dari 156,025 hingga 157,425. Kemudian untuk frekuensi ring receive-nya lebih lebar, yaitu sebesar 7,24
MHz dari 156025 hingga 163275. Nah, channelnya untuk internasional ada 55 channel, kemudian untuk channel standar USA Amerika itu 53. Ada tambahan lagi 10 channel weather channel NOAA atau NOEE, kemudian PLL, FM segala macam ini tadi sudah dijelaskan. Tapi saya baca-baca, ini yang tentunya akan penting digunakan kalau kita ngoprek PLL-nya. Ternyata saya tidak menemukan, ini harus dicari dulu dengan cara dibuka, kemudian diukur frekuensinya, keluarnya di osilator, lokal osilatornya berapa. Karena harus ditentukan low side atau high side injection-nya di atas frekuensi kerja apa di bawah frekuensi kerja untuk lokal osilatornya. Kemudian first IF 21,4, ya, IF-nya 21,4 MHz, kemudian untuk second IF-nya 450 MHz. Sensitivity dan lain-lain ini tipikal hampir sama. Kemudian apalagi? Teori operation ya seperti pada umumnya ini ya radio break ya. Gitu. Tapi yang lebih membedakan dengan radio biasa dalam hal ini rig VHF biasa ya tentunya karena channelnya karena mati. Untuk VHF Marine itu channelnya mati dan sudah distandarkan. Receiver stick dan lain-lain semua dijelaskan di sini. Apakah arti-arti dari segala macamnya. Dan inilah untuk blok diagram VHF 7000. Nah, seperti ini untuk blok diagramnya. Jadi dari antena, kemudian masuk antena switch, masuk BBF, dikuatkan oleh RFM, kemudian difilter oleh band pass filter. Kemudian masuk di sini adalah first mixer. Di sini kita injek sinyal lokal osilator sebesar 21,4 MHz lebih rendah atau lebih tinggi dari frekuensi kerja. Kemudian masuk di sini FM, kemudian dimasuk demodulator dan di sini diproses menjadi audio. Berupa FM ya, FM di sini. Ini FM di modulator NBFM. Nah, kemudian untuk transmitnya itu juga langsung nih VCO. Kemudian di sini ada TX RX switch. Ini men-switch sini. Kalau RX berarti ngirim ke sini, kalau TX maka ke sininya putus masuk ke sini. Kemudian baru ini APC ini adalah automatic power control. Kemudian di sini ada untuk power M-nya, ini yang panel tompel itu adalah RA35H1516 kelas 25 watt panel untuk rig VHF. Kemudian di sini ada RF detektor, ini digunakan untuk kontrol ALC ya. Nah, di sini mic M masuk, kemudian yang modulator masuk ke VCO. Ya tipikal sederhana sekali. Kemudian kontrolnya agak rumit di sini nih yang dilakukan oleh si CPU HD64F3062 di sini ya, mengontrol PLL juga mengontrol switching on off, kemudian kontrol dan lain-lain dari mulai AF mode, repeater, apa itu beep alert, kemudian beep control, take RX shift semua dilakukan di sini. Dia dilengkapi juga dengan EEPROM 24C64 untuk menampung channelnya ini kalau korup ini yang rusak. Kemudian juga ada keyboard. Ini keyboard ini kalau pakai PTT-nya yang menggunakan alphanumeric ada APC-nya ini gampang. Untuk ini yang untuk versi yang lain. Kemudian LCD keluar, ini ada driver KS0073 masuk ke LCD. Kemudian ini ada mic sequelnya tadi. Jadi kalau misalkan akan kita konversi menjadi rig umum, ini tentunya harus gampang sebenarnya, yaitu gimana caranya untuk membaca PLL-nya. Dan ini bisa kita kesampingkan seperti untuk GPS di sini. Yang penting untuk operasi dasar dari kontrol seperti kontras, kemudian menu ini jangan otak-atik. Kemudian ini untuk yang CPU-nya, untuk blok diagramnya untuk VHF 7100. Ini untuk yang lain-lain. Nah, ini seperti ini bentuknya. Ini kepala mic-nya. Nah, dan ini internal dalemannya kalau foto seperti ini. Jadi saya nggak perlu bongkar ya, tapi saya udah ada fotonya di sini. Ya cukup bagus, tipikal ya.
ini panelnya. Ini bagian LCD-nya. Kalau dibongkar seperti ini belakang LCD-nya. Kalau dibongkar seperti ini speaker, ini untuk ininya ya, PTT-nya. Nah, PTT-nya kan harusnya soketan nih, soketnya di dalam. Ini blok apanya? Ini audio. Nah, seperti ini ya. Jadi casing sekaligus pendingin. Nah, ini yang VHF 7100, ini ada blok receiver terpisah. Di sini juga dijelaskan alignment prosedur. Ini tulisannya tipe nih. Nah, di sini juga dijelaskan tentang ini blok diagram, ini PCB, tampak PCB-nya seperti ini. Kemudian kita akan langsung saja kita skip untuk bagian ini. Nah, ini untuk cara bongkarnya nih agar tidak berantakan ini. Tadi sudah saya coba nih, copot semua bautnya, ternyata susah. Mungkin titik masuknya paling gampang adalah dengan mengendorkan ini. Tapi belum ketemu kunci T saya. Kunci T ini dilepas, ini dilepas untuk front panel, kemudian baru bisa melepas ininya. Kemudian apalagi yang dijelaskan di sini? Nah, ini menjelaskan tentang ininya ya. RF power seperti ini kan, ini tipikal ini gitu. Ini bisa kita pakai juga di bawah. Jadi dia PLL-nya itu adalah memakai SIB, kalau di sini SIB 8825, tapi setelah saya cari nggak ada ketemunya SIT 8825 untuk PLL-nya. Apakah ini PLL-nya? Nah, ini nih. Ini IC PLL-nya ini, SIT 8825. Nah, misalnya kita ganti saja ini dengan blok PLL yang lain, tentunya bisa-bisa saja, asal kita tahu tadi, kemudian kita program dengan microcontroller. Ini AT24C64, ini memori EEPROM-nya 64 KB. Nah, ini untuk CPU-nya seperti ini. CPU-nya tracing-nya lengkap, sangat mudah di tracing. Nah, ini menjelaskan blok CPU-nya, blok diagramnya seperti ini. Wow, keren ya. Dari CPU kemudian kita akan ke ininya ya, ke skema ya. Tinggal dikit ini skema nih. Mana perlu skema? Ini voltage chart, voltage chart continue. Ini apa ini? Oh, ini skemanya untuk ininya ini, untuk mic-nya ya. Ini sangat gampang direplika nih. Jadi seperti ini aja. Untuk tombol-tombol ini terangkai seperti ini sangat sederhana. Bisa kita buat duplikatnya ini. Gampang sekali ini. Jumper ini tidak dipakai, kemudian jumper 3 untuk keypad, kemudian ini untuk keypad satunya untuk nomor 4. PTT-nya lah, PTT-nya mana PTT-nya? Oh, ini untuk PTT ini. 4 ini PTT. PTT berarti di ground kan. Kemudian mic-nya masuk ke 8. Kemudian ini untuk lampu LED dapat nomor 6 ini agar ada lampunya. Ini power di sini. Dan ini skematiknya. Tadi sudah saya jelaskan di depan tentang blok diagram, tentunya akan mengacu pada blok diagram ya untuk skematik itu. Nah, ini ya untuk channel standar Amerika seperti ini. Channel 1 itu ada di 156050. Send itu TX, kemudian receive-nya 156050. Port operation berarti ini simplex ya, simplex semua. Ini spacingnya 50, dari 50 ke 150, dari 50 ke 100, ini 100 kHz jarak antara ini.
jarak antara channelnya. Bulat-bulat semua ya, nggak ada ininya ya. Channel 16 seperti yang tadi saya jelaskan adalah 156 bukan 160, sorry maaf. 156.800 ini adalah untuk semacam terminal ya. Jadi semuanya kalau misalkan mau melapor ke pelabuhan di sini di channel 16 nanti akan diarahkan ke channel mana yang kosong. Channel yang sering dipakai tadi saya untuk dispatch. Nah, di dispatch dari channel 16 itu ke channel 68 nih. Nah, di sini adalah ini ada keterangannya ya. Ship to ship, jadi kapal ke kapal. Tapi ini kan tergantung dari syah bandar atau otoritas pelabuhan bagaimana cara mengaturnya. Kalau untuk pelabuhan Tanjung Priok tadi sudah saya perhatikan, oh ternyata di divert ke 68, 156.425. Juga ada yang pakai di sini satpam nih di channel 78 nih, nggak tahu nih maksudnya kenapa dia pakai sini. Dia nggak tahu bahwa ini adalah frekuensi marine, dia pakai untuk kegiatan satpam. Kemudian weather hanya RX saja di 162.550 hingga 163.275. Spacing sebesar 550, ini berapa nih? 1 MHz. Nah, ini special note on USA channel usage. Low power berarti hanya 1 watt only, receive only. Kemudian low power 1 watt initially operate to high power by holding down HLG before transmitting. Nah, kalau kurang kencang suaranya, sinyal lemah, gunakan yang high power. Ini menjelaskan semuanya ya. Kemudian kita akan pergi ke channel internasional. Tadi udah ya. EU ini kita akan bahas, tapi yang kita perhatikan adalah channel ini, channel yang dipakai yaitu ternyata sudah kita ketahui, ternyata yang digunakan untuk Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Tanjung Priok tadi, dia mempergunakan standar Amerika. Nah, jadi standar Amerika ya, beda sama standar internasional yang dipakai. Ini internasional tadi, kemudian yang dipakai adalah standar Amerika. Mana standar Amerika? Nah, yang ini. Ya, semoga bermanfaat yang bisa saya sampaikan di sini ya.